والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini, di sini saya sebagai guru akan menerangkan pengertian Al-Quran dan hadis. Di mana Al-Quran itu secara bahasa memiliki kata yaitu Al-Furqan, yaitu adalah pembeda dan salah. Secara bahasa Al-Quran itu mempunyai kata beda dari kata kerja qara, artinya membaca. Setelah itu Al-Quran adalah firman atau wahyu bahasa Arab yang berasal dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis kepada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan secara mutawatir. Membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang diawali dengan surah Al-Fatihah, lalu kita akhiri dengan membaca surah An-Nas. Untuk pengertian hadis sendiri secara bahasa yang berarti perkataan atau percakapan. Untuk secara istilah hadis atau itu mempunyai yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Sinonim dari kata hadis adalah sunnah. Demikian secara struktur hadis itu terdiri atas dua komponen, yaitu sanad atau isnad, rantai perawi, dan matan atau redaksi. Hadis sanad adalah suatu riwayat yang terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah. Sedangkan hadis matan adalah redaksi atau isi dari hadis. Dan nilai penting Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Di dalam dunia pendidikan, Al-Quran dan hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam di suatu sekolah, mulai dari MI, Muhammadiyah, MTS, lalu MA. Merupakan lembaga formal pendidikan yang proses pembelajarannya berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Dengan adanya pemberian pembelajaran Al-Quran dan hadis kepada siswa-siswa sekolah, maka diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang agama Islam kepada siswa. Adapun beberapa pemahaman diantaranya yaitu yang pertama, bagaimana siswa itu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana siswa itu bisa memahami dan menghayati isi Al-Quran dan hadis setiap harinya dalam kehidupannya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran dan hadis. Karena kita sebagai orang Islam kalau tidak bisa menulis Al-Quran dan Al-Hadis atau menulis bahasa Arab, sama aja kita tidak bisa mempelajari Al-Quran secara isinya. Yang keempat adalah belajar untuk mampu melaksanakan dan membuat secara efektif apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa melaksanakan apa isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa melaksanakannya. Yang kelima, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Kita sebagai orang Islam itu harus bisa berguna bagi orang lain dan bisa menuntun orang lain dan diri kita ke jalan yang benar. Maka perlu kita ketahui bahwa pembelajaran Al-Quran dan hadis itu penting untuk kita semua. Sebab secara substansi mata pelajaran Al-Quran dan hadis itu memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mencintai kitab suci-Nya dari Allah. Selain itu, kita bisa membantu mempelajari dan mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, sekaligus menjadi pegangan hidup dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang saya sampaikan.
Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Saya cukupkan, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحال